APBN kita ini sangat relatif sangat baik sebenarnya. Karena APBN kita ini pasti tidak terlepas dari dinamika perekonomian kita yang sedang berjalan. Kalau kita lihat pertumbuhan perekonomian kita sudah 4 kuartal berturut-turut di atas 5%. Di kuartal ketiga terakhir itu justru semakin kuat di 5,72% pertumbuhannya year on year. Kita lihat juga dalam konteks ini APBN itu dipengaruhi oleh performance dari perekonomian kita. Sehingga belanja pemerintah dalam konteks ini biasanya kita paling besar adalah untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, itu bisa tumbuh cukup kuat dan itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan supaya tetap sustain. Di sisi lain kita juga lihat bagaimana di tahun 2022 ini memang APBN kita posisikan sebagai shock absorber dengan harga komoditas pangan maupun energi yang masih tinggi dan volatile. Kita sudah melakukan fungsi APBN sebagai shock absorber tersebut dan hasilnya sudah terbukti juga bagaimana sepanjang tahun ini kita juga sudah mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan dan juga angka pengangguran dan juga bahkan angka kesenjangan. Nah, dalam konteks ini kita juga penting sekali untuk menjaga agar inflasi tetap terjaga di angka yang rendah. Kita melihat perbandingan dengan banyak sekali negara yang inflasinya sudah di atas 10%. Kita bersyukur dengan kerja keras dari semua komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga termasuk masyarakat, bagaimana kita di tengah-tengah harga dan inflasi yang tinggi di seluruh dunia, kita masih bisa jaga inflasi kita cukup rendah. Terakhir turun lagi gitu ya, di bawah selalu di bawah 6%. Nah, ini akan kita jaga ke depan. Artinya APBN yang sedang kita laksanakan ini sangat baik, relatif sangat baik dibandingkan kondisi di banyak negara. Sehingga memang posisi APBN yang kita dorong untuk sebagai shock absorber dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi itu sedang menjalankan perannya dengan baik. Bahkan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga termasuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita hasilkan itu adalah pertumbuhan yang berkualitas. Itu tadi adalah dengan angka kemiskinannya juga harus terus turun, angka tingkat penganggurannya juga harus terus turun. Nah, ini yang kita selalu pantau. Secara penerimaan baik sekali, pendapatan negara tumbuh masih tinggi di 44,5% secara year on year. Ini sudah mencapai 2.181 triliun, di mana perpajakannya secara spesifik itu tumbuhnya 47% year on year. Belanjanya ini tumbuh 14,2% secara year on year, dan kita melihat bahwa secara umum risiko fiskal kita terkendali. Defisit kita di 0,91% dari PDB. Ini dalam konteks keseimbangan primernya masih positif di 146,4%. Kita lihat bahwa dalam persiapan kita sejak lapsem bulan Juli tahun 2022, outlook defisit yang kita gunakan adalah 3,92% terhadap PDB. Saat ini kita di 0,91% dari PDB. Jadi jauh di bawah apa yang sudah kita antisipasi. Sehingga ini merupakan perkembangan yang dapat kita gunakan sebagai modal untuk waktu-waktu ke depan, khususnya menghadapi ketidakpastian yang masih cukup tinggi. Baik, Pak Febrio, mungkin banyak masyarakat bertanya-tanya apakah defisit di Oktober 2022 ini bisa menjadi titik awal dari pembalikan arah kita kembali lagi ke tren defisit APBN? Sejak awal memang kita siapkan 2022 itu sebenarnya defisitnya cukup counter cyclical. Karena kenapa? Karena memang kita sedang dalam masa pemulihan dari sejak 2020 kita counter cyclicalnya sangat kuat di atas 6% defisitnya. Lalu di tahun 2021 kita siapkan juga cukup kuat counter cyclicalnya. 2022 itu sebenarnya kita waktu itu siapkan untuk defisitnya 4,8, tetapi kemudian di bulan Mei kita revisi menjadi 4,5. Kita lihat tren pembaikan. Bahkan di laporan semester di bulan Juli 2022 kita revisi lagi bahwa outlook defisit kita adalah 3,92%.
Nah, saat ini dengan defisit di 0,91%, ini tentunya jauh lebih baik daripada yang kita antisipasi. Dalam konteks nanti menjaga risiko dari defisit, ini justru kita pada track yang sangat kredibel, dan kita berharap ini akan terus berlanjut dengan pemerintah bisa terus di satu sisi siap APBN-nya menjadi shock absorber, akan tetapi APBN-nya juga akan harus tetap fleksibel, tetap cukup fleksibel, di mana kita menggunakan ini sebagai shock absorber untuk ketidakpastian, dan arah dari konsolidasi APBN itu menuju defisit di bawah 3%, ini sudah semakin kelihatan kredibilitasnya. Saat ini kita berada di minus 0,91, jelas itu jauh di bawah 3%. Untuk tahun 2023 pun kita menyiapkan untuk defisitnya di 2,84%. Dan ini dengan tren yang baik ini tentunya kita akan jadikan modal untuk menghadapi perekonomian ke depan, terutama sumber ketidakpastian terutama datang dari luar, dari global, sehingga APBN kita dan ekonomi kita tetap bisa kita jaga untuk tidak terlalu terdampak oleh gejolak yang sedang dan masih akan terus terjadi secara global.